Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, ini salam kenal. Saya Kevin Kausar, mahasiswa PPL dari Universitas Islam Jakarta. Biasa dipanggil Bang Kevin, asli Jakarta ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman mau cari saya di Instagram, ada di @abusofia underscore, Abu Sofia underscore, atau bisa cari aja di Instagram itu Bang Kevin, Bang spasi Kevin. Insya Allah nanti kita bisa keep in touch di sana gitu ya. Oke, langsung aja masuk teman-teman semuanya kepada pembahasan kita pada hari ini untuk kelas 12 SMK Dinamika Pembangunan 2. Yang semoga senantiasa Allah menjaga dan merahmati teman-teman semuanya. Kita sudah kenalan tadi, ini pertemuan pertama kita, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, kita masuki pertemuan pertama kita. Apa judulnya sih? Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Ini bahasan kita pada hari ini. Bersatu dalam keragaman dan demokrasi. Sebagaimana udah teman-teman tahu nih, bahwa hari-hari ini tuh rasa-rasanya terlalu banyak isu-isu miring mengenai agama kita ya, agama Islam. Dikatakan nggak toleransi lah, nggak mau bersatu lah, begini begitu. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita akan bahas nih, bener nggak sih Islam kayak gitu? Bener nggak sih sebenarnya Islam itu menolak keragaman, intoleran, anti demokrasi dan lain sebagainya? Makanya kita akan bahas pada kesempatan kali ini, insya Allah. Teman-teman, mohon perhatiannya ya, simak sampai habis karena pemaparan ini akan penting untuk tugas-tugas teman berikutnya. Baik, yang pertama, ini skema pembahasan. Demokrasi dipelajari dengan membaca Quran Surah Al-Imran 159, kemudian juga analisis, menghafal, kemudian sikap dan perilaku demokrasi, nilai-nilai demokratis yang akan kita bahas hari ini insya Allah Ta'ala. Ini pembahasan secara singkat aja, teman-teman nanti bisa cari atau baca buku lagi di buku paket teman-teman semuanya. Yang jelas Bang Kevin akan menjelaskan tentang masalah demokrasi sesuai dengan kemampuan Bang Kevin ya. Insya Allah mudah-mudahan dapat difahami. Baik, kita masuk kepada bahasan yang pertama kita, definisi demokrasi. Sambil dibaca bareng-bareng ya. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan, dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Sumbernya dari wikipedia.id. Maka teman-teman semua di sini, perhatikan, demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Kalau kita artikan dalam bentuk pemerintahan, maka demokrasi adalah bentuk pemerintahan. Tapi dalam definisi yang lebih dasar lagi, demokrasi adalah menghargai setiap pendapat orang. Oke? Ini yang kita akan bahas. Berapa banyak kasus terjadi di negara kita terutama membawa-bawa masalah agama hanya karena masalah tidak menghargai pendapat orang lain, tidak menghargai keyakinan orang lain. Nanti kita akan bahas. Teman-teman mungkin sudah dapat bayangan di sini. Baik. Kemudian kita akan menelaah Quran surah Ali Imran ayat 159. Ini nggak kelihatan ya. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke? Ini mungkin sedikit aja kita coba bahas hukum-hukum di sini ya. Dan teman-teman bisa dapatkan ini semua di pembahasan hukum-hukum ini di buku teman-teman sendiri. Fabima. Ada di sini apa? Ma ya. Mat tabi'i. Fathah diikuti oleh alif. Rahmatim mina. Itu kan bigunnah. Tanwin diikuti huruf mim. Linta. Ikhfa. Nun sukun diikuti huruf ta. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa pelajari sendiri ya. Ini di halaman 67. Oke. Kemudian kita masuk sekarang ke terjemahan. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.
Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di sini teman-teman semua, perhatikan. Di sini Allah jelaskan, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Teman-teman, di sini ini nilai tauhid dan akidah yang luar biasa. Maksudnya gimana Bang Kevin? Maksudnya adalah apapun tindak tanduk kita bukan karena hasil usaha kita, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar, kita bisa pintar, kita bisa baik sama orang itu karena rahmat dari Allah, karena kemudahan dan sayangnya Allah sama kita, teman-teman semua. Bukan karena emang saya orangnya baik, enggak. Emang saya orangnya pintar aja, rajin, enggak. Kepintaran, kerajinan, kebaikan kepada orang lain, hati yang lembut, itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kalau yang kasar, yang malas gimana Bang Kevin? Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa baik, bisa pintar, bahkan bisa kaya raya, itu karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang luar biasa. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Teman-teman di sini perhatikan, Allah taala berfirman, kalau kita berhati kasar, kalau kita bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekeliling kita. Di sini poin yang sangat jelas juga, Islam mengajarkan lemah lembut. Islam mengajarkan lemah lembut. Nabi pengen Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menjadi manusia yang ramah tamah, sopan santun. Itu keinginan Allah pada kita. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Teman-teman semua, lihat bagaimana sempurnanya ajaran Islam. Kita baru baca satu ayat loh ini. Kita baru baca satu ayat, kita menemukan bagaimana indahnya nilai-nilai Islam ini luar biasa. Karena itu, kata Allah, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Kalau ada teman-teman, dari teman-teman semua punya teman nih misalnya, menyebalkan sekali, mengganggu hati dan perasaan, menjengkelkan luar biasa, mohonkan ampun bagi mereka, maafkan mereka, jangan caci maki. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Jangan caci maki orang. Kalau ada perbuatan yang menyebalkan sekali, doakan semoga Allah beri hidayah. Semoga Allah ampuni kesalahannya. Kenapa? Dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, doa yang paling cepat diijabah oleh Allah apa? Doa dari saudaranya muslim kepada saudaranya yang lain, tanpa diketahui oleh saudaranya yang sedang didoakan. Kemudian Allah utus malaikat kepada kita, mengatakan, walaka mithluhu, walaka mithluhu. Untukmu juga seperti itu, untukmu juga seperti itu. Kita mendoakan orang lain, hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Maka teman-teman semua di sini, nggak ada lagi alasan kita bermusuhan, bermarah-marahan. Orang itu menyebalkan Bang Kevin, orang itu bikin saya kesel, bikin saya marah. Doakan kepada Allah. Apakah dengan marah dia berubah? Enggak. Apakah dengan kita caci maki dia berubah jadi baik sama kita? Malah makin berantem. Gimana caranya kalau dia mau berubah? Pintakan kepada penciptanya. Pintakan kepada pemilik hatinya. Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tolong tegur dia. Ya Allah tolong rubah hatinya. Itu baru benar teman-teman semua. Ini nilai tauhid kita kencang langsung sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini Allah perintahkan maafin. Kok enak banget Bang Kevin maafin? Dia udah nyakitin saya. Urusan dia sama Allah belum selesai. Tapi urusan kita sama Allah dapat nilai plus. Gitu teman-teman. Ya. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Allah suruh kita bermusyawarah. Bermusyawarah teman-teman semuanya. Tukar pikiran. Ya. Menghargai pendapat orang. Saling dengar pendapat orang seperti apa. Dengar, simak, fahami, simpulkan. Jangan baru dengar, kamu nggak bisa, loh. Ya, perhatikan teman-teman semua di sini, ya. Adik-adik Bang Kevin yang semoga Allah jaga. Bermusyawarah adalah perintah dalam agama Islam. Ini dalilnya. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, setelah ada hasil musyawarah, oke, hasilnya diputuskan, sudah bulat tekadnya, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Apa itu bertawakal?
berusaha semampunya, hasil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir dari Ali Imran 159, wasyawirhum fil amr. Yang dimaksud dengan musyawarah adalah bukan dalam urusan yang syariat, yang telah jelas di dalamnya. Kita sholat nggak ya? Tadi dulu musyawarah, kumpul. Mau sholat nggak nih? Enggak, bukan itu. Kalau sudah jelas hukumnya, nggak ada musyawarah di situ. Kalau sudah jelas hukum syariat di situ, nggak ada musyawarah di situ. Hukum Allah lebih diutamakan dari hukum-hukum yang lain, teman-teman semuanya. Ya, hal ini mewajibkan bagi para pemimpin agar bermusyawarah dengan para ulama dalam hal yang belum mereka ketahui dan yang mereka bingungkan dalam urusan agama, dan bermusyawarah dengan para panglima perang dalam hal yang berhubungan dengan peperangan, dan dengan para pemuka masyarakat dalam hal kemaslahatan masyarakat, dan dengan para sekretaris, pegawai, dan menteri dalam hal yang berhubungan dengan kemaslahatan dan pemakmuran negara. Maka seorang pemimpin, seorang individu, kalau dia nyebur ke sebuah keadaan, ya, contoh misalnya yang paling dekat sama kita nih ya, masalah vaksin, dibeli dari mana, maka pemimpin untuk menjamin kehalalannya, diskusi dengan siapa? Para ulama yang duduk di MUI. Mereka orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang takut kepada Allah insya Allah. Maka mereka yang bantu untuk memutuskan ini halal, baik, atau makruh, atau haram, mereka yang memutuskan. Jadi bermusyawarah adalah contoh yang baik dalam masalah agama. Dan ini adalah pokok bahasan kita, musyawarah dalam kedemokrasian. Sikap dan perilaku demokratis yang benar, hidup dengan keragaman. Ya, apapun keragamannya. Apakah Islam mau hidup bertetangga dengan orang non-muslim? Jawabannya iya. Nabi hidup satu kota dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Tapi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukmu agamaku. Udah selesai sampai situ. Segampang kita keluar rumah, ada orang non-muslim, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya udah bisa kan? Jangan ikut-ikutan salamnya mereka. Ini nggak boleh. Jangan campur adukan. Bedakan toleransi dengan campur baur. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya prinsip. Bagi kita, bagi akidah kita, agama yang benar hanya Islam. Titik. Tapi menurut mereka, agama mereka paling benar. Itu hak mereka. Silakan. Inilah inti demokrasi yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua apa? Mendengarkan pendapat orang lain. Menurut orang lain, pendapat dia begini. Kita jangan buru-buru bantah. Simak dulu. Simak dulu pendapatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengalah pada pendapat yang lebih kuat. Perhatikan, mengalah pada pendapat yang lebih kuat, bukan yang lebih banyak. Karena banyak tidak menjamin kekuatan. Kekuatan di sini apa? Kevalidasian. Benar nggak berpendapatnya? Benar nggak cara pendapatnya? Karena kalau banyak tapi semuanya nggak ahli, ya untuk apa? Gitu loh. Ya. Satu orang insinyur dengan 100 orang ulama ahli tafsir, ahli fikih, membangun jembatan. Siapa yang kita dengerin? Satu orang insinyur. Tapi 1000 orang insinyur memutuskan perkara ini halal atau haram dengan 10 ulama. Kita pilih 10 ulama. Masing-masing punya bidangnya, teman-teman. Masing-masing punya bidangnya. Ya, jadi tolong diperhatikan. Mengalah pada pendapat yang lebih kuat, yang lebih valid, yang lebih ahlinya berpendapat. Bukan hanya sekedar banyak. Karena banyak tidak melambangkan kebenaran atau kekuatan yang hakiki gitu. Menghormati orang yang lebih tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda, dan tidak pula mengerti hak seorang yang alim. Ya, tidak termasuk umatku. Berarti nanti umatnya siapa? Nggak diakui sama Rasulullah Muhammad SAW. Ini berat ya. Hadis riwayat Ahmad nomor 21693. Yang terakhir, bersatu pada kepentingan bersama. Bersatu pada kepentingan bersama. Contohnya apa? Piagam Madinah. Apa itu Piagam Madinah? Piagam Madinah adalah perjanjian yang Nabi buat oleh orang-orang non-muslim di Madinah. Ada golongan kaum musyrikin, ada orang-orang Yahudi. Untuk bersama-sama menjaga kota Madinah. Kalau ada yang menyerang Madinah, kita akan bertahankan sama-sama. Kenapa? Ini rumah kita bersama. Tapi masalah agama, Nabi nggak ikut-ikutan. Silakan. Tetap dibiarkan beribadah, tapi kita nggak ikut-ikutan. Dan mereka pun nggak nuntut mereka untuk ikut. Ayo dong umat Islam ikut dong. Enggak. Mereka pada zaman itu lebih mengerti
makna toleransi daripada orang-orang hari ini yang memaksakan kita harus dong, kan kita toleransi. Tolong bedakan teman-teman semua, toleransi dengan campur baur. Kita bertoleransi, kita tidak campur baur. Kita punya prinsip, kita adalah hamba Allah, bukan hamba mereka. Perhatikan, bedakan antara toleransi dengan campur baur. Kemudian yang salah, intoleran dalam segala hal. Apapun, masalah agama. Kamu nggak boleh agama ini, harus Islam. Oh, nggak bisa. La ikraha fiddin, kata Allah. Al-Baqarah 256. Tidak ada paksaan dalam masalah beragama. Nggak boleh kamu maksa-maksa orang. Dakwahi, ya. Maksa, nggak bisa. Nggak boleh. Hati dia bukan punya kita. Hati dia dari siapa? Di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dia di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua. Yang kedua, marah kalau pendapatnya nggak diterima. Loh, harus dewasa teman-teman semua. Kita menyampaikan pendapat. Ketika sampaikan pendapat kita, harus siap dengan dua kemungkinan. Diterima atau ditolak. Itu namanya sikap dewasa. Ketika ditolak, kita jangan marah. Jangan marah. Jangan merasa, duh kok saya dibenci sih. Enggak. Ini bukan masalah kamunya. Pendapat kamu mungkin kurang tepat pada masa itu. Ketika pendapat kita ditolak, bukan kitanya yang dibenci. Enggak. Pendapat kita yang kurang tepat. Maka harus paham teman-teman semua. Teman-teman rapat OSIS atau rapat apapun ya, organisasi, teman-teman ngasih pendapat, enggak kurang tepat mungkin pendapatnya bagi sebagian orang, enggak dipakai, jangan ngambek. Yang ketiga, unjuk rasa dengan anarkis, demonstrasi yang luar biasa. Sebuah athar dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kalangan tua dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang kami mencela penguasa. Mereka berkata, janganlah mencela pemerintah kalian, janganlah melakukan tipu daya terhadapnya, jangan pula membencinya. Bertawakallah kalian kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya keputusan urusan itu sangat dekat. Ya, ini hal yang lain yang teman-teman harus perhatikan. Jangan kita mencaci maki orang yang mungkin menurut kita menzalimi kita, atau mungkin menurut kita nggak sependapat sama kita. Oke, ini makna toleransi yang luas, makna demokratis yang luas. Ya, maka artinya apa teman-teman semua? Kalau kita punya pendapat, sampaikan dengan baik. Jangan dengan caci maki. Jangan dengan rasa benci. Jangan dengan sindiran. Sampaikan dengan gentle. Sampaikan apa adanya. Kalau toh nggak diterima, ya memang belum saatnya, udah selesai. Tapi kalau kamu yakin banget pendapat ini yang paling benar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Zat yang Maha Tahu, dia akan memberikan jalan yang mana yang terbaik. Allah yang Maha Tahu. Baik, kita masuk kepada intisari dan kesimpulan. Musyawarah serta mendengarkan pendapat orang lain adalah salah satu ajaran agama Islam. Bahkan membiarkan orang atas apa yang ia yakini juga adalah ajaran Islam. Meskipun tidak boleh kita melepas dakwah dari mereka. Kita membiarkan mereka agamanya masing-masing, silahkan, nggak masalah. Tapi jangan lepas dakwah. Kasih tahu, ingatkan. Dakwah bukan cuma hanya dengan kata-kata share video, bukan ya teman-teman semuanya. Dengan adab, senyum, santun, semua ramah. Kita ini semua agen-agen agama Islam. Ada citra Islam yang kita bawa. Oke? Faham itu baik-baik kata-katanya. Tapi memaksakan kehendak sendiri atau kelompok adalah sebuah nilai yang tidak mencerminkan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta perlu diingat teman-teman semuanya, dalam menyampaikan pendapat harus dengan adab dan akhlak. Nggak boleh anarkis, nggak boleh caci maki, bakar ini, rubuhin gedung itu. Sampaikan dengan santun. Baik-baik aja, nggak diterima, ya udah, belum saatnya, udah, jangan maksa. Karena katanya demokratis. Ya, kita harus siap itu. Karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka teman-teman semua di sini, akhlak yang baik, mengalah dalam musyawarah, mengerti jika pendapatnya tidak diterima, menyampaikan pendapat dengan baik adalah wujud dari pemahaman teman-teman semua, bahkan Bang Kevin sendiri dalam perwujudan masalah demokrasi. Kita mengerti bahwa nggak setiap pendapat kita akan benar. Kita mengerti ada saatnya kita mengalah. Kita mengerti ada saatnya kita mendengarkan pendapat orang lain. Dan dunia tidak berputar untuk diri kita. Baik, demikian teman-teman sekalian. Kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan di Google Classroom. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.